Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Prodi Akuntansi UMM, teman-teman. Terakhir kemarin kita kalau nggak salah kita ngebahas terkait dengan karir di Bank Indonesia ya, teman-teman. Kali ini kita sudah kehadiran dua orang. Ayo kita mau bahas apa hari ini? Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan gimana sih teman-teman yang kuliahnya itu dari S1 langsung lanjut S2 atau kata lainnya katanya fast track ya teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan apa itu program fast track, kita kenalan dulu ya teman-teman. Oke. Yang pertama nih dari Masnya atau Mbaknya dulu mau kenalan. Ladies first, Mbak. Oke, ladies first ya guys. Oke. Hai, nama aku Angelina Aulia Putri, dipanggil Angel. Jadi aku asal dari Kalimantan Tengah gitu. Oke, jauh ya teman-teman. Oke. Untuk kotanya khususnya kota Guntok, Barito Selatan. Oke, selanjutnya. Baik, kalau saya Ammar Sakif, berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur, dan satu pulau sama Angel, cuma beda provinsi. Oke, jauh-jauh ya teman-teman, jauh-jauh kuliah ke UMM gitu ya teman-teman. Oke. Ini teman-teman audiens semuanya tuh kemarin pada nanya nih Mas. Sebenarnya Masnya ini sekarang kuliah di mana sih? Nah, mungkin untuk programnya seperti apa, mulai dari S1 sampai S2 itu seperti apa. Nah, kita bahas tuntas hari ini ya teman-teman. Oke. Nah, yang pertama nih yang mau kita tanyakan dasar-dasarnya dulu deh. Oke. Terkait dengan program fast track sendiri itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin bisa gantian nanti ya jawabnya ya. Oke, silahkan. Aku dulu nih. Silahkan. Terima kasih. Jadi gini, untuk S1 ke S2 ini kan dulu pada semester 7 dari program studi akuntansi ini ada mempromosikan program fast track dengan jangka waktu 5 tahun udah dapat 2 gelar nih. Pribadiku ini kan dari pengalaman pribadi jadinya pengen deh biar cepet nggak nunda waktu lagi, langsung daftar. Dengan persyaratan harus nggak ada lagi matkul wajib, dan juga sekitar IPK dulu tuh 3,5. Nggak salah, seingat saya ya itu. Oke, itu kalau dari Mbak Mbak Angel Angel. ya. Dari Mas Ahmad gimana nih? Kenapa kok akhirnya ngambil program fast track deh gitu ya? Jadi ada banyak alasan sih Mbak sebenarnya. Jadi yang pertama itu karena emang ada saran dari orang tua, karena kan emang ada iklannya tuh, brosurnya itu fast track di UMM, di website atau di IG-nya Instagram. Terus juga di samping itu ada alasan karena saya masih pengen lama di Malang, Mbak. Jadi saya nggak pengen pulang ini hasilnya, Mbak. Saya nyaman di Malang. Oke, alasan utamanya tuh karena pengen di Malang juga, dan tentunya di UMM itu udah mensupport adanya program fast track gitu ya, teman-teman. Oke. Dulu masuk ke S1 jalur apa, Mas? Saya reguler, Mbak. Oke, Mbak Angel juga sama. Oke, sama. Lalu kuliah di S1-nya itu berapa tahun sehingga langsung lanjut ke fast track-nya? Berarti sekitar berapa tahun tuh, Mbak? 3,5 Mas. Ya hitungannya 3,5. Iya. Oke, berarti 3,5 tahun di semester 7 berarti udah bisa langsung daftar fast track atau di semester 6? Sebenarnya untuk pendaftaran dari semester 7. Cuma karena emang ada beberapa dulu itu kalau nggak salah ada beberapa poin-poin yang masih kurang gitu Mbak. Jadi dilempar ke semester 8. Oke. Jadi pas berarti masuknya itu di semester 8. Iya, betul. Tapi daftarnya itu mulai dari semester 7 kayak pemberkasan dan lain-lain. Oke, sehingga bisa lulus dalam waktu 5 tahun dapat 2 gelar, teman-teman. 5 tahun loh dapat 2 gelar. Jadi nggak perlu ragu lagi ya kalau misalkan mau kuliah di UMM begitu. Oke, selanjutnya nih Mas, ini kan 5 tahun tuh kuliahnya, udah dapat 2 gelar. Menurut Mbak dan Masnya, jadi beban nggak sih untuk belajarnya, perkuliahannya itu seperti apa?
Kalau aku bebannya sih di manajemen waktu ya Mbak. Dimana namanya Gen Z ya perlu main, perlu ngopi. Nah itu jadi kurang waktunya untuk tugas-tugasnya, bikin jurnal segala macam. Belum lagi kan dulu skripsi sambil tesis nih. Nah itu yang agak memberatkan dikit lah. Gitu. Terus kalau dari Mas Amar gimana? Kalau saya pribadi, kalau beban itu pasti ada Mbak. Kalau saya beban ngerasa sama kayak Angel, salah satunya manajemen waktu, lalu juga beban pikiran paling Mbak ya. Karena dulu kan saya mulai skripsian plus kuliah di S2 semester 1. Jadi ya kalau saya dulu menanggulanginya itu ya banyak-banyak healing bahasa anak sekarang, atau ngopi malamnya seperti itu Mbak. Tadi kita ngomongin healing ya teman-teman. Terkait dengan perkuliahannya sendiri, itu pelaksanaannya seperti apa? Untuk perkuliahannya sebenarnya kita hybrid nih ya Mbak ya, kayak dan Zoom, tapi sekitar 60%-nya bisa online, dan 40%-nya itu harus offline, gitu Mbak. Jadi enak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang dari luar Malang mau kuliah di UMM secara fast track, itu juga perkuliahannya bisa hybrid gitu ya. Tadi ngomong-ngomong healing juga nih. Biasanya kalau healing kan kebanyakan juga ke Malang begitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang lagi healing ke Malang nih juga bisa nih, kalau misalkan mau main-main ke UMM, terus habis itu ada jadwal perkuliahan, bisa langsung join di kelas offline begitu ya. Bisa seperti itu Mbak. Jadi emang memudahkan mahasiswanya. Untuk fasilitas di dalam kelas sendiri itu seperti apa? Ini kan hybrid ya, apakah harus bawa laptop masing-masing atau seperti apa? Jadi selaku saya ketua kelas ya di S2 ini, di kelas itu masing-masing disediakan Mbak TV besar, kemudian juga disediakan buat Zoom meeting dari pihak TU-nya gitu Mbak. Jadi saya pribadi tinggal mempersiapkan untuk perkuliahannya, mempersiapkan link Zoom-nya, Bisa langsung dimulai gitu. Iya, jadi nggak perlu repot-repot kalau misalkan ada yang lupa nggak bawa laptop gitu ya, langsung smart class banget ya. Ada layar yang udah bisa langsung tektokan sama teman-teman yang dari jauh tuh ya. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman kalau misalkan nih nanti ada yang tanya, ini saya dari luar kota mau kuliah ke UMN tapi gimana kendala waktu karena kerja juga begitu ya, itu bisa menggunakan hybrid yang juga kelasnya sudah smart class gitu. Memudahkan sekali ya non ya menantu. Oke teman-teman, jadi sebenarnya itu nggak jadi beban ya, beban tapi bisa diatasi. Bisa ya. diatasi. Diatasinya dengan apa? Dengan healing. Tergantung pribadi masing-masing sukanya ngapain. Oke, karena ada kata-kata beban nih tadi ya. Gimana sih kurikulum di Magister Akuntansi itu seperti apa? Ini kan dari S1 nih ceritanya langsung lanjut ke Magister Akuntansi di UMM juga ya kan. Nah, otomatis beban itu kan harus dicari solusinya. Kalau solusi dari mungkin dari dosen atau dari pembimbing itu seperti apa? Kalau pembimbing, dosen segala macam kan masih bisa, untuk beban tugas segala macam bisa didiskusikan ya. Apalagi dengan dosen-dosennya yang memang mendukung untuk menyediakan diskusi itu ya. Itu masih bisa teratasi sih Mbak. Untuk tugas-tugas kuliah matkul yang di S2 gitu. Kalau dari Mas Sama sendiri Kalau gimana? saya sih tetap komunikasi intens dengan dospem Mbak ya. Jadi saya sering-sering minta saran, minta dibimbing, terus sering-sering komunikasi sih intinya Mbak, biar kita nggak kesusahan sendiri seperti itu. Jadi meskipun beban kata kita Gen Z nih ya, itu beban kita untuk kuliah 5 tahun secara berturut-turut tanpa jeda, tapi kita nggak pernah ditinggalin nih oleh dosen pembimbing kita. Justru malah dosen itu pernah ngomong,
cerita apa aja ke kita, jadi biar nggak apa ya, pikirannya itu nggak amburadul gitu Mbak, jadi tempat curhat bisa jadi. Betul, jadi pembimbingnya malah yang nyariin kita. Betul sekali Mbak. Betul. Karena kadang-kadang itu bukan kalau dulu mahasiswa yang cari Iya, pembimbingnya. benar, Nah, benar. sekarang pembimbingnya tuh udah all out banget. Iya. Gimana caranya mahasiswanya itu bisa lulus tepat waktu. Benar ya sekali. kan? Benar. Oke. Nah sekarang nih Mbak, ini kan tadi kita udah ngomongin berapa waktunya, berapa lama waktu kuliahnya, terus kurikulumnya seperti apa. Nah persyaratan nih untuk mahasiswa yang pengen ngelanjutin S1 langsung fast track ke S2 itu seperti apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya kalau saya ya, yang pertama kita harus tahu apa aja yang mau kita teliti di S2 nanti untuk tesis kita. Karena nanti kan di semester 1 udah mulai ada rencana penelitian begitu ya Mbak. Oke, Udah betul. ditanya gitu. Nah, salah satu pemberat saya di semester 1 itu karena masih belum tahu apa sih yang mau saya teliti gitu. Oke, langsung? Kalau saya, ini syarat dari pribadi atau? Oke. Syarat boleh dari pribadi, syarat administrasi mungkin yang harus dipersiapkan gitu loh. Oke, Mas baik. Yuda. Kalau dari pengalaman saya kemarin sama Angel itu syarat administrasinya di semester 7 atau 8 itu tidak ada mata kuliah wajib. Oke. Salah satunya itu. Terus juga mungkin di zaman saya kemarin IPK masih belum ada syarat IPK. Tapi di semester bawah saya itu sudah ada persyaratan IPK minimalnya berapa. Oke. Tapi yang pasti kayaknya itu Mbak apa? Syarat tidak ada matkul wajib sih di semester 7 atau 8. Terus juga kalau saya pribadi ya sama kayak Angel, kita harus tahu dulu apa yang mau diteliti di S2 nanti di tesisnya. Karena kan kalau saya pribadi itu enaknya itu tesis saya berkelanjutan dari skripsi saya dan Dospem memperbolehkan itu seperti itu, jadi memudahkan. Oke, jadi mempermudah ya teman-teman. Mempermudah. Jadi kalau misalkan nih dari S1 udah skripsian, tadi Mas Amar bilang dari S1 skripsi S1 dilanjutkan ke tesis S2-nya. Iya, Nah, kalau misalkan nih saya juga penasaran banget nih, mungkin audiens juga penasaran. Kalau skripsi dari S1 itu sudah banyak diskusi dengan dosen-dosen di S1, itu apakah bisa nanti penguji di S2 atau pembimbing di S2 itu bisa berkelanjutan, itu seperti apa? Bisa Mbak, bisa. Kayak penelitian saya ya Mbak. Penelitian saya sebenarnya bisa dipecah. Jadi Dospem pada S2 ini menyarankan untuk memecahkan dari penelitian skripsi saya jadi tesis. Oke. Begitu. Jadi di dalam tesis itu nanti juga bakal dipecah lagi untuk menjadi jurnal. Begitu Mbak. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya jalannya. Iya. Nah, kalau dari Mas Amar sendiri gimana? Kalau saya pribadi kebetulan pembimbing saya di S1 dengan pembimbing saya di S2 itu sama Mbak. Oke. Jadi memang disarankan untuk Oke. berkelanjutan dari skripsi biar nggak terlalu sulit pas tesisnya. Oke, berarti sebenarnya mudah ya, meskipun 5 tahun, tapi kan kita udah punya 2 gelar. Terus habis itu ditambah lagi kalau di kita di UMM itu kalau nggak salah ada sertifikasi juga ya Mas. Ada, Mbak? Iya, sertifikasi ada. Sertifikasi nasional, sertifikasi internasional Iya. itu juga tersedia dan juga bisa diambil oleh teman-teman magister. Benar. Iya, betul. Oke, mungkin dari Mbak atau Mas nih, pesan dan kesan untuk mahasiswa yang mau kuliah dari S1 sampai S2 fast track 5 tahun dapat 2 gelar itu seperti apa? Coba. Untuk kesan dulu deh ya Oke, Mbak. kesannya. Untuk kesan saya di sini udah bener-bener merasakan kuliah tuh di S2. Kenapa? Karena bener-bener merasakan penelitian tuh ya di S2 ini. Sedangkan untuk pesan untuk yang akan menjalani S2 nanti ya, siapkan mental dan fisik. Itu yang utama. Oke. Angel curhat. Curhat ya Mbak ya, tapi nggak masalah, nggak
mental karena kan kita Gen Z ya Oke, kan. Mbak, oke, Mbak, Terus siap. Gen Z itu sering di ini katanya seperti stroberi, manis di luar tapi di dalamnya lembek gitu kan. Jadi kita harus menyiapkan mental ya teman-teman. Oke, baik. Kalau dari Mas Amar gimana? Kalau dari saya pribadi untuk kesan saya selama saya kuliah di UMM, entah itu S1 atau S2, memang saya merasakan atmosfer kuliah itu emang di S2 karena emang lebih banyak diskusi, lebih banyak berinteraksi, entah itu ke teman atau ke dosen atau ke orang-orang sekitar yang lain. Terus untuk pesan saya bagi anak-anak atau orang-orang yang ingin melanjutkan kuliah S2 atau yang mengikuti fast track, apalagi di UMM khususnya, yang pertama siapkan mental dulu, lalu difokuskan di akademiknya masing-masing. Soalnya kalau hanya mengandalkan uang aja nggak cukup sih kayaknya buat kuliah. Jadi perlu mental, lalu pengetahuan yang cukup di bidang akademik, dan sisanya ikuti alurnya saja, Mbak. Bismillah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi katanya tadi ya, kalau saya rangkum nih dari Mbak Angel dan juga Mas Amar, itu katanya harus menyiapkan mental, harus menyiapkan fisik. Nah, tadi ada disebutkan nih, tadi hampir kelupaan, biaya. Nah, terkait dengan biaya nih teman-teman, biaya kuliah selama 5 tahun fast track itu tuh seperti apa? Mulai dari S1 langsung ke S2 itu biayanya seperti apa? Untuk biaya dari S1 ke S2 sebenarnya di semester 1 ini mendapatkan diskon 50%. Nah, itu dia. Gimana? Jadi pada S2 ini, pada semester 1 SPP-nya itu sekitar 50% didiskon kan dari kampus ya. Kemudian baru di semester 2 dan 3 ini sekitar 25% diskonnya. Oke, Gitu. siap. Mas Amar juga berarti ya? Sama, Mbak. Oke, sama. Karena kan dari kalau fast track itu kan harus dari S1 langsung lanjut ke S2. Benar, ya benar. kan? Dan kelebihannya ternyata teman-teman biayanya itu di semester 1 di diskon 50% langsung Diskon. dari universitas. Itu menghemat sekali, udah tadi menghemat waktu 5 tahun dapat 2 gelar, biayanya juga lebih hemat, itu juga penting ya kan, apalagi untuk teman-teman yang kuliah sambil bekerja itu udah enak banget karena di diskon 50%. Lalu ditambah lagi di semester selanjutnya itu di diskon 25%. Ya kan, 5 tahun dapat 2 gelar, di diskon 50% sampai 25 sampai 50%. Kurang apa lagi ya kan? Hanya menyiapkan mental dan fisik. Kalau rezeki kita mau ikhtiar langsung datang dari Allah. Benar sekali, Mbak. Begitu ya. Iya, iya, Oke. Nih terakhir banget. Nah, Mbak dan Mas ini kan udah ujian ya kan. Nah, sebentar lagi akan wisuda, teman-teman. Nah, kesannya itu seperti apa? Happy-nya bisa lulus 5 tahun, dapat 2 gelar itu seperti apa? Happy banget, malah bisa petantang-petenteng gitu. Jadi di saat umur segini, umur muda ya 20 tahunan, bisa 2 gelar itu sangat happy gitu. Bisa S2 nih di umur 24 tahun. Wah, jadi kayak wah banget gitu. Oke, untuk Mas Amar sendiri gimana? Kalau saya pribadi senang sih, pasti yang senang. Terus sayangnya cukup kaget dengan kemampuan diri saya pribadi kok bisa sampai melalui ini semua, Mbak. Soalnya saya awalnya emang ragu dengan kemampuan saya, tapi setelah saya jalani kayak tadi Mbaknya bilang, ikhtiar, terus ya pasrah sama yang di atas. Terus juga saya cukup berkesan dengan dosen-dosen, terus pihak-pihak kampus internalnya itu sangat mendukung mahasiswanya. Jadi kita nggak sendirian.
Oke, jadi nggak ada yang namanya ditinggal ya Mas? Nggak ada. Nggak ada. Malah pembimbingnya yang nyari terus. Iya, betul. Supaya teman-teman bisa cepat lulus. Benar. Ya, oke, terima kasih. Jadi teman-teman, untuk yang mau melanjutkan program Fast Track nih, pesan dari Mbak Angel dan juga Mas Amar, jangan takut ya teman-teman, apalagi terkait dengan mental, fisik, biaya, itu semuanya disupport oleh universitas.